perubahan iklim kini bukan lagi sekedar wacana. Ia hadir, dekat, menyentuh hidup kita setiap hari. Melalui udara yang makin sesak, melalui panas kota yang kian menyengat, terutama bagi mereka yang bekerja di bawah terik matahari tanpa perlindungan. Di Jakarta, para perempuan pekerja merasakan yang sama. Karena saya di tahun 2016, saya pernah terkena stroke. Dan itu menurut dokter, karena saat itu tensi saya bagus, penyebabnya karena penyumbatan, itu karena polusi. Berarti efek polusi itu luar biasa sekali ya buat kesehatan kita. Dampaknya besar banget. Dalam kegiatan jadi nggak konsen. Walaupun di satu ruangan, pernah ya 2 bulan, ya sampai 2 bulan di satu ruangan ada AC pun panasnya luar biasa Jakarta. Gitu, jadi ya itu tadi jadi mempengaruhi pekerjaan. Kalau di rumah ya kerjaan ngomel gitu karena udah capek lelah dengan macet. Terima kasih. Lalu, bagaimana mereka bertahan? Bagaimana mereka beradaptasi di tengah perubahan yang tak lagi bisa ditunda? Untuk menemukan jawabannya, kami bertemu dengan perempuan pekerja dari berbagai penjuru Jakarta. Mendengarkan suara dan pengalaman mereka dalam menghadapi perubahan iklim di kota ini, serta menggali perubahan kecil yang dapat membantu mereka tetap berdaya. Proses dan hasil dari setiap percakapan itu kemudian kami rangkum menjadi sebuah video pendek. Sebuah cermin tentang bagaimana perempuan pekerja menghadapi polusi udara dan cuaca ekstrem di tempat ini. Video ini kemudian kami putarkan kepada para perempuan pekerja lainnya untuk mendengarkan tanggapan mereka dan memastikan bahwa setiap suara benar-benar didengar. Aku merasakan hal yang sama dengan teman-teman wanita lainnya. Jadi kalau saat ini memang aku pure menggunakan transportasi umum sehari-hari gitu ya, baik untuk bekerja ataupun untuk berpergian. Saya dulu tuh sering banget, nggak dulu sih sampai sekarang, saya sering ISPA. Nah itu tuh bukan karena saya nggak sehat atau apa, tapi itu karena dokter diagnosanya karena polusi di Jakarta ini yang nggak bagus. Kebetulan juga saya punya pekerjaan mobile, jadi suka keluar juga. Itu tuh juga mempengaruhi kesehatan sih. Kalau misalkan polusinya lagi jelek, entah jadi tiba-tiba batuk atau bersin-bersin saat ketemu klien. Karena ketika terkena sinar matahari langsung, kulit saya lebih gampang gosong, terus kepala saya jadi gampang sakit, pusing. Panas terik matahari itu sangat berpengaruh bagi mood saya sendiri, dan juga kalau misalnya kita kepanasan tuh terkadang kayak bikin hari jadi bad mood banget deh. Melindungi diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap berdaya. Di tengah kondisi yang tak menentu, para perempuan pekerja memahami satu hal yang sangat penting, bahwa kekuatan dimulai dari diri mereka sendiri. Kalau misalkan keluar tuh aku wajib pakai masker, terus perbanyak minum air putih, terus konsumsi suplemen dan vitamin juga untuk mendukung daya tahan tubuh sih. Selalu bawa payung, selalu bawa jas hujan, gitu sih. Itu naik transportasi umum. Biasa aku pakai sunscreen sebelum berangkat kerja. Namun, para perempuan juga menyadari bahwa adaptasi tidak mungkin dilakukan sendirian. Tidak cukup hanya satu tangan, satu suara, satu langkah. Kita membutuhkan kebersamaan, bergandengan tangan, saling menguatkan, dan melakukan aksi nyata bersama-sama. Stop untuk nebang pohon-pohon yang alasannya adalah katanya takut kecelakaan jatuh lah apa-apa. Tapi mungkin maintain aja pohon-pohon yang lama ya supaya dia nggak rubuh. Lebih baik pemerintah mengusahakan untuk menanami di pinggiran jalan itu menanami pohon-pohon. Sebagai pengguna transportasi umum, mungkin kalau misalnya di rush hour gitu ya, kadang lama transportasi umumnya datang, jadi mungkin bisa ditambah lagi kapasitas busnya atau mungkin kendaraan-kendaraan lain. Dia bekerja sama dengan instansi atau pihak-pihak yang profesional untuk hal tersebut supaya tujuan dan sasarannya tepat. Kalau dari pihak swasta, kayak pembuangan limbah perusahaannya itu bisa lebih bijak lagi ya, daur ulangnya atau pembuangannya. Tidak hanya kepada pemerintah, para perempuan juga melihat peneliti sebagai sosok penting dalam proses pemberdayaan ini. Bagi mereka, peneliti bukan lagi sekedar orang yang paling mengerti tentang kondisi polusi,
panas kota ataupun perubahan iklim. Lebih dari itu, mereka menjadi jembatan penghubung antara perempuan pekerja dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Harusnya peneliti kan punya dasar-dasarnya ya, apa sih akar permasalahannya, dan mungkin dari penelitian itu ke depannya kita bisa nemuin nih solusi-solusi yang lebih konkret dan yang mungkin tadinya tuh kita nggak aware sama sekali, tapi karena udah diteliti dan udah tahu alasannya apa, kita jadi lebih aware dan tahu nih memperbaikinya tuh seperti apa. Intinya tujuannya untuk membangun awareness pada masyarakat agar ada tindakan preventif dari mereka apabila hal tersebut terjadi gitu. Peneliti itu kayak sambungan antara kita, masyarakat, dan pemerintah untuk menangani masalah iklim tadi. Kita sendiri ini belum tentu bisa menjangkau untuk beraspirasi gitu. Jadi lewat research ini, lewat penelitian ini, kami bisa bebas untuk mengaspirasikan keluhan-keluhan atau mengaspirasikan pendapat atau masukan kepada pemerintah, sehingga nantinya kami berharap aspirasi kami tersebut bisa terlaksanakan gitu oleh pemerintah. Untuk mencari data yang dapat kita lihat nantinya seberapa dampakkah hasil penelitian tersebut dengan aktualisasi yang ada gitu. Jadi kita bisa compare dan kita bisa kembangin lebih jauh supaya ada ya impact-nya ya. Kayak gitulah kurang lebih. Buat sampai ke level pemerintah itu kan ya kita susah kan buat ketemu langsung sama pemerintah. Jadi alangkah baiknya kalau kita ketemu orang-orang yang policy makers di Jakarta atau di Indonesia as a whole, kita datang dengan ada data, kita datang udah ada persiapan lah. Kayak Pak, ini datanya kita kurang ini, Bu, kita ada data, boleh tolong dikembangkan, begitu. Perempuan percaya bahwa ketika dibekali informasi, didukung, dan terlindungi, mereka mampu menjaga keluarga dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Dan dari sanalah tumbuh kekuatan untuk saling menjaga sesama agar tetap bertahan menghadapi panas dan polusi di kota ini. Mari terus dukung perempuan pekerja untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Bersama-sama saat ini di sini.